Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Cirebon akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik, terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga coaching. Bersama saya Heni Suheni dari SD Negeri 1 Japura Alor. Saya Liswati dari SD Negeri 2 Beringin. Saya Nuril Hidayati dari SDIT Darul Ulum. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Lis. Waalaikumsalam Bu Heni. Bagaimana kabarnya Bu Lis? Alhamdulillah baik. Bu Heni bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Lis. Sebelum kita melakukan coaching, pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan follow-up pada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachee. Jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching ya. Di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan dikembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama presence ya, buat hadir umum, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin dikembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Terakhir, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coaching saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan. Baik, demikian observasi kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching kepada coachee ya Bu. Ya, terima kasih Bu Heni atas kesempatannya. Sama-sama. Alhamdulillah sehat. Oh iya, katanya Bu Nuril ada yang mau disampaikan atau menceritakan pada saya. Apa nih Bu? Iya Bu, betul. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Bu Lis. Apa nih Bu yang mau disampaikan? Gini Bu, ini terkait dengan rekan-rekan Bu di sekolah ya. Saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan ya. Lalu penyampaian materi pembelajaran yang masih menggunakan metode konvensional dan ceramah juga, padahal zaman sekarang kan semakin canggih ya, teknologi pembelajaran juga semakin pesat, tapi guru-guru di sekolah itu tidak mau dan tidak ada mau perubahan gitu, jadi hanya mengandalkan metode konvensional saja sehingga pembelajarannya jadi kurang bervariatif. Oke, berarti kalau saya garis bawah ini ya Bu, berarti permasalahannya itu adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru dari guru ini yang kurang bervariatif ya? Iya betul Bu, kurang bervariatif, baik itu media ataupun model pembelajarannya masih ya model yang lama gitu. Kira-kira dari percakapan kita ini apa yang ingin Bu Nuril katakan? Saya ingin adanya perubahan di sekolah ini Bu, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajarannya. Oke, jadi Bu Nuril ingin ada perubahannya. Kira-kira perubahan yang seperti apa yang Bu Nuril ingin lihat atau dapatkan? Saya ingin adanya perubahan misalnya dalam hal penyampaiannya, metodenya, modelnya, atau media pembelajaran yang lebih bervariatif Bu. Misalnya menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran seperti quiz yang sekarang sedang marak gitu loh, digunakan para guru atau hanya sekedar membuat slide presentasi PowerPoint seperti itu. Itu juga lebih baik Bu daripada hanya mengandalkan metode ceramah saja. Oke, dari yang Ibu baru sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan metode yang bervariasi ya Bu, model atau media itu bisa dikatakan kondisi yang ideal, yang
dan itu berada di level 10. Kira-kira di sekolah Bu Nuril sekarang ini berada di level berapa? Kalau untuk level sepertinya masih ada di level 6 Bu, gitu. Karena di sekolah itu lebih banyak gitu guru-guru senior, sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi lagi seperti agak sulit begitu Bu. Mungkin saat ini masih di level 6. Oke, di kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa yang bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif di sekolah ini? Mungkin bisa ditingkatkan lagi sampai level ke-8 Bu. Karena kalau untuk ke level yang lebih tinggi lagi memang agak sulit, mengingat guru-gurunya juga kan kebanyakan senior seperti itu. Jadi mungkin hal dari level itu 6 ke 8 seperti itu masih mungkin dilakukan perubahan. Oke, dari level 6 ke level 8 ini kira-kira usaha apa nih yang bisa dilakukan Bu Nuril? Sebenarnya saya juga masih memikirkan apa rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara face to face seperti itu bergantian. Oke, berarti nanti Ibu akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingannya ya. Kira-kira selain itu ada tidak strategi yang pernah dilakukan? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya coba nanti konsultasinya Bu ya dengan kepala sekolah untuk membuat semacam kegiatan pelatihan seperti itu atau kegiatan workshop yang tujuannya sih untuk peningkatan kompetensi guru seperti itu, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media yang bervariatif. Berarti Bu Nuril merencanakan tentang mentoring pendampingannya atau pelatihan workshop ya. Nah, dari semuanya ini kira-kira Bu Nuril untuk saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat terrealisasikan itu yang mana? Sepertinya yang mentoring, karena kalau yang pelatihan atau workshop itu perlu persiapan yang matang gitu. Perlu waktu juga untuk tidak sebentar seperti itu. Kemudian biaya juga dan harus mencari narasumber seperti itu. Jadi yang kompeten jadi untuk saat ini mungkin yang lebih nyaman dilakukan dulu adalah yang mentoring. Oke, kegiatan mentoring ya. Kegiatan mentoring ini memerlukan support atau memerlukan bantuan siapakah? Ada sebetulnya nanti mungkin kita mencari bantuan teman dulu ya Bu ya di sekolah atau memang ahli dalam bidang IT seperti itu atau menggunakan pembelajarannya itu yang sudah bervariatif. Oke, berarti Bu Nuril melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi dengan rekan kerja ya Bu. Kira-kira kapan nih Bu mau direalisasikan mentoringnya? Insya Allah secepatnya minggu depan insya Allah saya akan melakukan mentoringnya Bu ya. Kita akan mencoba berkoordinasi dan berkolaborasi dengan rekan-rekan di sekolah saya dan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut. Kalau begitu, Bu Nuril bagus sekali ya. Kira-kira Bu Nuril dari percakapan kita hari ini apa sih yang didapatkan? Dari percakapan kita hari ini saya mendapatkan gambaran bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring. Kemudian dibantu juga dengan rekan-rekan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran. Alhamdulillah ya Bu, sudah ada gambaran untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif. Saya tunggu nanti kabarnya setelah Ibu melakukan mentoring. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga rencana Bu Nuril untuk mentoring bisa berjalan dengan baik. Amin. Assalamualaikum Bu Lis. Waalaikumsalam Bu Eni. Bu Lis tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Nuril. Nah, sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator tercapaian yang diinginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur pilota ya Bu.
menanyakan tujuan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya. Oke Bu Lis, menurut saya sebagai observer, proses coaching Bu Lis dan Bu Nuril sudah berjalan dengan baik sesuai dengan nama kita, dan Bu Lis sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan sehingga Bu Nuril menemukan solusi dari permasalahannya, dan coaching sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir sebelum kita tutup ya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Bu Lis berdasarkan hasil melakukan coaching yang telah dilakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami proses coaching sehingga dapat melakukan coaching lebih baik lagi ke depannya. Baik, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya. Demikian observasi kita kali ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Heni. Waalaikumsalam Bu Nuril. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Heni? Alhamdulillah sehat Bu. Bu Nuril bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oh iya Bu Heni, nanti akan melakukan proses coaching ya hari ini. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu boleh? Boleh Bu. Oke baik. Ya nanti pada saat coaching antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching ya. Sudah sesuai dengan alur delta atau belum. Kemudian apakah Bu Heni sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang akan disampaikan, dan jangan lupa harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching ya Bu ya. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ada sedikit yang akan saya tanyakan boleh? Boleh Bu. Baik, untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin dikembangkan dalam proses coaching hari ini Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini adalah pastinya tentang kompetensi inti coaching Bu. Yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Baik, jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi ya, terdiri dari kehadiran penuh atau present, kemudian yang kedua ada mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, di antara kegiatannya kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan atau yang akan Ibu lakukan? Yang lebih spesifik sih yang saya ingin kembangkan yaitu mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, jadi ada 2 ya Bu ya yang akan Ibu kembangkan yang lebih spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira di indikator ketercapaiannya itu apa Bu? Pencapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching yaitu saya ingin coaching mendapatkan solusi permasalahan, dan coaching tahu cara-cara menyelesaikan permasalahannya. Baik, jadi indikator ketercapaiannya pada saat coaching sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya. Terima kasih atas jawabannya Bu. Silahkan Ibu melakukan proses coaching dengan coaching dengan sebaik-baiknya ya Bu ya. Dan nanti setelah proses coaching itu selesai, kita akan ngobrol kembali. Iya Bu ya Bu. Iya. Baik, silahkan Ibu melaksanakan proses coachingnya. Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum Bu Lis, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Bu Heni. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu Lis. Katanya ada yang menceritakan ya? Iya, saya ingin menceritakan permasalahan saya Bu yang ada di sekolah. Silakan Ibu bisa menceritakannya pada saya. Begini Bu, di sekolah saya ini tuh saya melihat siswa itu kurang antusias dalam belajar atau dia merasa bosan. Ternyata rekan-rekan guru saya ini melakukan pembelajaran yang monoton, yaitu dengan cara berceramah.
pembelajaran yang gitu-gitu aja, sehingga banyak siswa yang merasa bosan untuk belajar di kelas. Berarti di sekolah Bulis masih banyak guru yang mengajar dengan pembelajaran yang kurang bervariatif ya? Iya betul Bu, pembelajarannya masih dengan cara bersama. Baik, kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini? Saya ingin adanya perubahan. Oh, jadi Bulis ingin adanya perubahan. Perubahan yang seperti apa sih yang ingin Ibu harapkan? Tentunya perubahan yang menuju lebih baik Bu, seperti menggunakan metode pelajaran yang bervariasi atau pemanfaatan media yang ada di sekolah dengan secara maksimal, karena di sekolah ini sudah difasilitasi atau sudah disediakan, tapi mungkin pemanfaatannya saja yang kurang maksimal. Berarti pembelajaran yang bervariatif ya? Pembelajaran yang bervariatif itu kalau idealnya ada di level 10. Nah, kira-kira untuk saat ini ada di level berapa ya Bu? Mungkin level 6 Bu, karena masih banyak ya, walaupun ada beberapa buku yang sudah memanfaatkan teknologi, menggunakan PowerPoint dan sebagainya, tapi sebagian besar masih belum bisa mengoperasikannya Bu. Baik, kira-kira di level berapa sih yang ingin Ibu lihat dari rekan-rekan dulu? Setidaknya saya ingin ada perubahan ke level 8, karena sebenarnya ada rekan-rekan guru saya yang ingin berubah tapi dia bingung untuk memulainya. Lalu langkah-langkah yang ingin Ibu lakukan untuk membantu guru itu dengan melakukan perubahan. Mungkin yang pertama saya akan lakukan yaitu dengan berdiskusi dengan rekan-rekan guru ya Bu. Itu juga ingin adanya perubahan dalam pembelajaran. Kemudian kalau ada guru yang ingin adanya perubahan, mungkin saya akan melakukan pendampingan atau melakukan mentoring. Selain mentoring, apakah ada strategi lain yang ingin dilakukan dalam melakukan perubahan? Sepertinya kalau mencakup skala yang besar itu bisa dilakukan dengan cara pelatihan atau workshop ya. Mentoring dan juga workshop ya. Kira-kira yang mana yang akan dilakukan untuk saat ini? Kayaknya lebih ke mentoring dulu. Baik, kira-kira siapa yang dapat membantu Bulis untuk melaksanakan mentoring tersebut? Saya ada temanku, dia jago IT gitu. Mungkin nanti dia bisa membantu saya. Baik, berarti nanti Bulis akan mengadakan kolaboratif ya dengan rekan guru yang lain. Ya betul Bu, saya akan kolaboratif dengan teman yang sefrekuensi tentunya. Nah, sekarang kita sudah di penghujung nih Bu dari percakapan ini. Apa sih yang ingin Ibu dapatkan? Saya sudah mendapatkan sedikit gambaran ya Bu, bagaimana cara saya memberikan perubahan di sekolah, khususnya itu perubahan memberikan dampak positif kepada rekan-rekan ini untuk perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif dalam penyampaian materi terhadap siswa, yaitu mungkin yang bisa dilakukan dengan cara mentoring. Wah, saya sudah tidak sabar menunggu cerita lagi dari Bulis ketika sudah melakukan mentoring ya. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Mungkin lain waktu kita sambung lagi ya. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bebas, apa apa? Tadi dia. Oh, apa? Iya udah. Assalamualaikum Bu Heni. Waalaikumsalam Bu Nuril. Baik Bu Heni, bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya? Sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah tadi berjalan dengan baik dan lancar Bu. Alhamdulillah ya. Nah, setelah melakukan observasi bersama coaching, ada sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bu Heni. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator pencapaiannya? Tadi selama coaching saya sudah melakukan dengan analitika Bu, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga sudah menggali potensi dari coaching untuk menemukan solusi permasalahannya. Baik, jadi Bu Heni sudah berhasil ya, sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur cerita. Sudah menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coaching, sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana atau aksi tindakan yang sebaiknya dilakukan, dan
sudah berhasil juga ya untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri Koci agar rencana aksi yang akan dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Tadi saya juga sudah mendengar percakapan Ibu dengan Koci. Ibu sudah fokus terhadap Koci, presence atau kehadiran penuh, kemudian Ibu sudah mendengarkan aktif juga, dan tentunya Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Luar biasa Bu Heni. Oke, mudah-mudahan sukses ya ke depannya dan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching berikutnya. Oh iya, satu lagi Bu, untuk kedepannya kompetensi apa saja sih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Kompetensi yang saya kembangkan, saya ingin mendalami, memahami alur kita untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya bisa menjadi lebih baik lagi. Baik, luar biasa Bu Heni. Terima kasih ya sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur nyata. Saya akhiri sampai di sini ya Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bu Nuril, terima kasih. Assalamualaikum Bu Nuril. Waalaikumsalam Bu Lis. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Bu Lis. Bu sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat. Baiklah Bu, di sini Ibu akan melakukan coaching, betul? Betul Ibu. Di sini saya akan menjadi observer, saya akan mengamati dan menilai saat Ibu melakukan coaching dengan menggunakan rubrik penilaian. Seperti apakah nanti di saat Ibu coaching itu sudah sesuai menggunakan alur cerita atau belum, dan bagaimana sih nanti Ibu menyampaikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh coaching. Dan bagaimana nih nanti coaching menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Ibu. Jangan lupa saat proses pelaksanaan coaching disesuaikan dengan prinsip coaching ya Bu, seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Baik Ibu. Dalam proses coaching ini, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Baik, dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan, yaitu ada kehadiran penuh atau presence, kemudian tindakan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coach. Oke, dari 3 kompetensi tadi nih, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik? Baik, dari ketiganya mungkin saya akan kembangkan secara lebih spesifik adalah yang mendengarkan aktif, karena dengan mendengarkan aktif saya menjadi lebih fokus sehingga saya ada kehadiran penuh seperti itu, dan dengan mendengarkan aktif pun nanti saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan. Oke, kemudian indikator tercapainya seperti apa yang Ibu harapkan? Indikator tercapaiannya, saya akan melihat coaching sudah bisa mencari solusi atas permasalahannya yang dia rasakan ya Bu ya, dan juga coaching memiliki rencana aksi atau rencana ke depan yang harus dia lakukan seperti itu. Baik, mungkin itu saja Bu pertanyaan dari saya sebelum Ibu melakukan coaching. Selamat melakukan coaching, semoga mendapatkan hasil yang maksimal ya Bu. Amin, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Heni. Waalaikumsalam Bu Nuril. Bagaimana kabar Ibu Heni hari ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabarnya Bu Nuril? Alhamdulillah sehat juga Bu Heni. Oh iya Bu Heni, katanya ada yang ingin disampaikan ya? Iya Bu, betul. Ini berkaitan dengan guru-guru di sekolah. Setelah saya amati di sekolah, itu pembelajarannya masih monoton Bu. Pembelajaran masih dengan metode yang lama, metode konvensional, yaitu ceramah gitu-gitu aja. Jadi terkadang membuat murid menjadi bosan dalam pembelajaran. Saya inginkan pembelajaran yang bervariatif. Perkembangan teknologi sekarang ini kan sudah sangat pesat Bu. Jadi sebagai guru harus menyesuaikan diri untuk beradaptasi dengan perubahan zaman yang sekarang ini Bu. Ya baik Bu. Kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini Bu? Yang saya harapkan
Saya ingin mengetahui cara untuk membantu guru supaya ada perubahan dalam metode pembelajaran, Bu. Seperti itu, Bu. Baik, berarti pembelajarannya yang kurang bervariatif ya. Pembelajaran bervariatif itu kan kalau dibilang ideal itu ada di level 10 ya Bu ya, sampai level 10. Nah, kira-kira untuk saat ini ada di level berapa? Masih ada di level 6, Bu, karena di sekolah saya itu masih banyak guru yang senior yang masih memakai metode ceramah, Bu. Ya. Baik, jadi masih di level 6 ya. Kira-kira Bu Heni ingin adanya perubahan ke level berapa, Bu? Saya ingin ada di level 8, Bu. Ya, baik. Baik, jadi Bu Heni menginginkan ke level 8 ya. Untuk mencapai level 8 tersebut, kira-kira Ibu ada ide atau ada rencana mau berbuat apa terhadap rekan-rekan guru di sekolah? Sebenarnya itu yang masih saya pikirkan, Bu. Apa mungkin saya akan membuat pendampingan atau mentoring kepada rekan-rekan secara bergiliran gitu, Bu. Ya. Baik, jadi berencana akan mengadakan mentoring ya Bu ya, atau pendampingan secara individu seperti itu. Adakah lagi strategi lain Bu selain menggunakan mentoring? Mungkin saya akan konsultasi dulu, Bu, kepada kepala sekolah untuk membuat workshop atau pelatihan tentang media pembelajaran di sekolah. Baik, jadi pilihannya mau melakukan mentoring atau berkonsultasi dulu ke kepala sekolah untuk membuat semacam workshop atau pelatihan. Di antara kedua itu kira-kira yang nyaman bagi guru-guru di sekolah ini apa, Bu? Sepertinya untuk sekarang ini mentoring, Bu, karena akan lebih cepat digunakan, mengingat banyaknya kondisi guru yang sudah senior tidak bisa mengikuti kalau misalkan untuk workshop karena memakan waktu yang cukup lama. Baik, jadi intinya Bu Heni lebih memilih metode mentoring ya dibandingkan dengan workshop. Dan untuk mentoring ini kira-kira kapan pelaksanaannya, Bu? Secepatnya ya, Bu. Mungkin minggu depan saya akan memulai mentoring kepada rekan-rekan secara bergiliran. Baik, minggu depan rencananya akan melakukan kegiatan mentoring tersebut ya. Adakah yang akan membantu Bu Heni itu dalam pelaksanaan mentoring tersebut, Bu? Mungkin saya akan meminta bantuan guru lain, Bu, seperti yang sudah ahli dalam IT dan dalam media pembelajaran, Bu. Baik, jadi Bu Heni akan melakukan kolaborasi dengan rekan-rekan di sekolah ya. Seperti itu, Bu? Betul, Bu. Saya akan berkolaborasi dengan rekan guru untuk membantu saya. Baik, kita sudah berada di akhir sesi perbincangan hari ini, Bu Heni. Tapi sebelumnya kira-kira apa yang ingin Bu Heni dapatkan dari perbincangan kita kali ini, Bu? Saya mendapatkan gambaran, Bu, tentang bagaimana caranya untuk membantu rekan-rekan mengubah proses pembelajaran menjadi yang lebih bervariatif. Baik, nanti kita ngobrol lagi ya tentang aksi yang sudah dilakukan Bu Heni. Sampai di sini dulu, Bu. Terima kasih Bu Heni. Sama-sama, Bu Nuril. Terima kasih juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nuril. Waalaikumsalam Bu Lis. Alhamdulillah ya Bu, coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Tadi saat sebelum melakukan coaching sempat saya menanyakan indikator tercapaiannya. Dari indikator tercapaian yang diinginkan Bu Nuril sebelum melakukan coaching, apa saja sih yang sudah dilakukan Bu Nuril terkait indikator tersebut? Baik Ibu, alhamdulillah berdasarkan hasil coaching, saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur kita, Bu. Saya sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan, kemudian saya sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coaching informasi-informasi yang terkait dengan permasalahannya. Kemudian saya juga menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan, dan saya juga sudah meminta coaching untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut. Seperti itu. Menurut saya sebagai observer tadi itu sudah bagus sekali. Ibu sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur kita. Sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada coaching, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching ini bisa menemukan solusinya sendiri. Kemudian sudah menerapkan prinsip coaching. Sebelum kita akhiri ini, saya mau ada pertanyaan satu lagi dari yang sudah Ibu lakukan tadi. Kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan?
potensi yang ingin saya kembangkan lagi, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot tuh, karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan Coach, sehingga saya dapat menggali informasi lebih mendalam lagi dan dapat mengarahkan Coach dalam menemukan solusi atas permasalahannya. Luar biasa sekali ya Bu. Next kedepannya Bu Nuril lebih baik lagi ya. Saya cukupkan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian demonstrasi kontekstual yang kami lakukan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum.